Ya, dalam analisis data kualitatif kali ini menurut Strauss and Corbin. Nah, ini seringkali berurusan dengan penelitian grounded research. Memang model analisis data kualitatif Strauss and Corbin ini cukup kompleks. Ya, karena itu saya berusaha membuat saripati dari langkah kerja dari analisis data kualitatif Strauss and Corbin ini. Dia mengatakan karena data kualitatif itu begitu kompleks, tetapi dia membuat satu kerangka teoretik analitis, yaitu dengan membagi ke dalam 3 sistem pengkodaan. Pertama yang disebut dengan open coding, ya, atau pengkodaan terbuka. Yang kedua adalah axial coding, atau yang disebut dengan pengkodaan berporos. Dan yang ketiga adalah selective coding, ya, yang disebut dengan pengkodaan selektif. Nah, pada posisi pertama atau disebut dengan pengkodaan terbuka atau open coding, ada sejumlah langkah kerja yang sangat penting menurut Strauss and Corbin. Apa itu? Yang pertama, harus diingat ketika seorang peneliti sudah mendapatkan data kualitatif di lapangan, berupa macam-macam itu ya, berupa pernyataan atau omongan orang, pikiran orang, opini orang, ya, dengan berbagai macam-macam motif di dalam beropini itu, ya, atau berpendapat, kemudian juga mendapatkan dokumen, mendapatkan foto, mendapatkan data mengenai tempat, mengenai peristiwa, macam-macam di situ, kan begitu kompleks. Karena itu harus dihadapi. Yang pertama adalah seorang peneliti harus memberikan label pada setiap data itu, ya. Jadi pelabelan atas fenomena atau data yang sudah dikumpulkan. Nah, pelabelan itu artinya memberikan nama, memberikan sign atau tanda, ya. Seorang peneliti itu nanti dalam hal menggunakan data itu tidak kebingungan, karena begitu banyaknya data maka perlu ada nama-nama dari data itu. Terus yang kedua adalah penemuan kategori-kategori. Jadi setelah ada pelabelan baru kemudian masuk ke kategori-kategori, ya. Ini kategori misalkan dibedakan narasumbernya itu atas pekerjaannya atau gendernya atau perannya dan seterusnya. Itu bisa dibuat kategori-kategori sesuai dengan konsep-konsep di dalam penelitian itu. Terus yang ketiga adalah penamaan sebuah kategori. Jadi kategori tentu ada penamaan-penamaannya, ya, yang tentu dikaitkan juga dengan konsep-konsep penelitian di dalam konstruk dari seluruh penelitian itu. Dan yang keempat adalah pengembangan kategori-kategori, ya, dalam istilah properti, ya, dan dimensinya. Jadi di sini yang dimaksud properti itu adalah kategori terkait dengan konten, terkait dengan konteks, ya. Jadi properti bukan yang dimaksud bukan misalkan meja, kursi, ya, bukan itu, ya, tetapi lebih kepada kategori itu terkait dengan konten, di mana kategori itu memang memuat suatu informasi yang penting di situ. Itu yang disebut dengan properti dan dimensinya. Dimensi itu artinya konteks di mana properti itu bisa dipahami. Misalkan kalau melihat pameran di galeri, ya, maka konteksnya itu galeri. Jadi bukan di pasar, bukan di toko, bukan di mall, tetapi di galeri. Lah, galeri itu apa? Kaitannya dengan pameran itu. Nah, itu nanti akan ada analisis selanjutnya. Dan yang berikutnya adalah variasi cara pengodaan terbuka. Jadi memang di dalam pengodaan terbuka itu sangat memungkinkan itu variasi itu terjadi. Artinya kebermacaman dari berbagai pengodaan itu sangat mungkin apabila kalau menghadapi misalkan menghadapi data yang begitu banyak dan begitu kompleks,
Maka mau tidak mau pelabelan itu tidak mungkin 1 atau 2, bisa jadi lebih dari 10. Itu sangat tergantung dari data yang kita koleksi. Dan yang terakhir ya, terutama yang terakhir ini adalah menulis catatan dari kode itu. Jadi catatan-catatan itu biasanya terkait dengan apa hal yang spesifik, kemudian apa hubungan antar kode itu bisa jadi di dalam proses analisis pengodean terbuka itu terjadi catatan-catatan khusus dari masing-masing hubungan antar data yang kita beri label dan kode-kode itu. Nah, itu sudah cukup makan waktu yang cukup panjang untuk pengodean terbuka. Nah, lantas bagaimana pengodean aksial? Jadi pengodean terpusat. Nah, ini namanya axial coding, itu artinya membuat satu fokus-fokus tertentu ya yang mengarahkan data itu masuk kepada pattern, pada kecenderungan, pada pola-pola tertentu. Nah, itu tentu diperlukan agar kita tidak terlalu bias, tidak terlalu kesana kemari, dan perspektifnya jelas. Jadi di situ aksial itu kita menentukan perspektif, tentu dikaitkan dengan konsep-konsep atau riset problem yang memang kita sengaja untuk kita ketahui di situ. Nah, disitulah axial coding itu masuk di situ. Maka di sana ada namanya model paradigmanya atau paradigm model. Nah, di situ nanti ada langkah kerjanya, mulai dari kondisi kausal, yaitu hubungan sebab akibat dari data-data yang kita pahami. Ya, kemudian lalu menentukan fenomena, artinya di situ fenomena apa yang sebenarnya yang khas, yang utama, yang paling penting, yang sedang kita jadikan fokus di situ. Kemudian konteksnya seperti apa, lalu kondisi perantaranya bagaimana, kemudian strategi tindakan atau interaksionalnya itu seperti apa, dan yang berikutnya adalah konsekuensinya. Nah, misalkan sekedar contoh aja, misalkan Anda melihat orang datang berbondong-bondong di Arjok ya. Nah, fenomenanya itu Arjok, tetapi kondisi kausalnya adalah mengapa orang datang berbondong-bondong di Arjok. Itu adalah kondisi kausal. Fenomenanya adalah Arjok. Kemudian konteksnya apa? Seni rupa kontemporer. Nah, seni rupa kontemporer itu kemudian kita pahami dalam kondisi perantaranya. Misalkan di situ ada media, ada transportasi, ya, ada jejaring, ada art world dan sebagainya. Ya, itu adalah kondisi perantaranya yang membangun apa yang disebut dengan peristiwa Arjok itu. Kemudian yang berikutnya adalah adanya strategi tindakan atau interaksional. Ya, dari situ adalah misalkan apakah para penonton nonton bareng atau nonton berkelompok, ya, siapa yang menonton dan berapa lama dia menonton. Dan yang berikutnya adalah misalkan konsekuensi. Di situ konsekuensi adalah bisa langsung atau tidak langsung. Konsekuensi langsung misalkan mendapatkan satu pengetahuan seni, apresiasi seni yang mendalam tentang seni rupa kontemporer yang paling kini, dan kemudian juga mendapatkan satu pengalaman yang lain, ya, misalkan ketemu teman, ketemu kolega, lalu ketemu buku yang dicari dan seterusnya. Itu adalah konsekuensi-konsekuensi ketika kita nonton sebuah peristiwa sebesar Arjok itu, misalkan seperti itu. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah pengodean selektif. Nah, di sini adalah menentukan hubungan antar fenomena, konsep, dan orang, waktu, tempat, dan sebagainya dalam satu kesatuan yang utuh. Ya, ini yang menjadi titik tekan dari satu pengodean dari seluruh, mulai dari pengodean terbuka, pengodean terpusat, ya, atau berporos, dan kemudian pengodean selektif. Selamat mencoba.